Sekali lagi tepuk tangan kita bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat datang buat Binsar Panjaitan dan Lia Kurniawati yang pada hari ini akan menyerahkan hidup mereka ini bagi Tuhan. Dia akan tinggalkan manusia lama untuk benar-benar akan menjadi ciptaan yang baru. Kita sambut saudara kita Binsar Panjaitan dan Lia Kurniawati yang akan menerima sakramen baptisan pada tanggal 19 Februari 2012 ini. Puji Tuhan, dan gereja terus akan mendorong jiwa-jiwa baru ini untuk memasuki pemuritan melalui pengajaran dan juga boleh bergabung dengan misbah keluarga. Ya, puji Tuhan. Supaya kemajuannya itu nyata, pertumbuhannya itu nyata, supaya dengan mudah akan meninggalkan manusia yang lama dan memasuki satu kehidupan yang baru yang Tuhan telah sediakan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, bahwa laporan-laporan keuangan tadi itu saudara juga bisa mendapatkan penjelasan lebih dari bendahara atau mungkin dari Pak Penatua kita bidang keuangan, yaitu Pak Arif, untuk minta penjelasan. Barangkali saja saudara masih juga membutuhkan penjelasannya. Yang pasti bahwa pengeluaran-pengeluaran baik itu untuk misi diakonia, lumbung 1000 dan sebagainya, itu sudah tercatat dengan rapi. Karena pada bulan Februari ini saya di samping mengadakan pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang besar, artinya dengan seluruh full timer atau dengan seluruh hamba-hamba Tuhan para diaken, saya juga sudah mengadakan pertemuan-pertemuan dan baru berakhir tadi malam bidang demi bidang. Ya, dengan bidang misi, diakonia, bahkan diakonia kalau tidak salah sampai sempat 2 kali pertemuan itu karena membahas evaluasi kerja, pelayanan baik yang sudah maupun yang akan datang supaya lebih terarah, lebih sungguh-sungguh memberikan manfaat dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Demikian juga untuk lumbung 1000 ya, yang awalnya hanya 1 sekolah untuk sekitar 7 orang guru Kristen yang dibantu, tapi sekarang sudah mencapai 7 bahkan 8 termasuk Shining Star, sekolah kita sendiri mendapatkan subsidi atau bantuan untuk guru-gurunya supaya lebih semangat di dalam mereka mengajar. Karena apa? Murid-murid anak-anak sekolah kita ini, baik yang kita yang ada maupun yang di luar sana, itu sesungguhnya adalah generasi penerus bangsa. Supaya mereka lebih dibekali dengan kecakapan dan integritas yang lebih baik, supaya bangsa Indonesia ke depan adalah bangsa yang diberkati Tuhan. Mari berikan tepuk tangan ya. Demikian juga untuk pengeluaran misi, kalau tidak salah tadi saya tersempat membaca, pengeluarannya mencapai 423 juta ya dalam setahun 2011 tentunya. Demikian juga untuk pengeluaran yang lain ya, itu bisa didukung terus untuk kita sampai Tuhan Yesus datang. Kita akan melihat bagaimana kemuliaan Tuhan semakin memenuhi Indonesia. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sampai pada seri yang ke-9 untuk Mazmur 37. Yang ke-8 kemarin sudah saya sampaikan dengan tema berpegang teguh pada pengharapan. Ya, sekilas saya ringkas apa yang saya sampaikan kemarin pada doa puasa. Mazmur 37 pada ayat yang ke-26. ke-26. Tiap hari atau 25 saya baca, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Kehidupan orang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, adalah mengetahui persis apa yang menjadi harapan Tuhan. Melakukan peran-perannya dengan benar. Untuk siap menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga ditekankan di sana adalah tiap hari ia menaruh belas kasihan.
dan memberi pinjaman. Orang benar itu tahu persis apa yang harus dia lakukan. Saya katakan kemarin sampai memberikan satu ilustrasi untuk memperjelas. Pada saat awal kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa-dosa kita, seperti saudara kita Binsar ataupun Lia Kurniawati, ini adalah seorang atau saudara dan saya, saat itu dosa diampuni, saat itu kita dibenarkan, saat itu kita beroleh keselamatan, saat itu karya pemulihan berlangsung. Amin. Saat itu pula lah kita pun disebut sebagai seorang yang berhak untuk menerima hidup yang kekal. Masalahnya adalah sekarang, pada saat kita menerima itu semuanya, kita harus mempertahankan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan sampai kita dipanggil pulang. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, status keberadaan saudara tetap sebagai orang yang dibenarkan Tuhan. Amin. Caranya bagaimana menjaga semuanya itu? Adalah kalau dalam topik atau tema yang kemarin, saudara dan saya harus tetap berpegang teguh pada pengharapan kita. Bahwa apa yang dinyatakan Tuhan pada kali pertama saya menerima Yesus, sampai pada akhirnya saya percaya, saya teguh berpengharapan hanya kepada Allah. Karena apa yang dijanjikan ketika aku berjumpa dengan Yesus, aku percaya itu aku akan memperolehnya sempurna. Sehingga caranya adalah berpegang teguh kepada pengharapan kita. Dan pengharapan kita kepada Tuhan adalah pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Tepuk tangan panjang dulu bagi Tuhan Yesus. Lalu saya perjelas lagi, lalu bagaimana, apa buktinya Pak? Kalau saya ini berpegang teguh pada pengharapan. Untuk topik kemarin, diajar Tuhan, saya dan saudara selalu suka menaruh belas kasihan pada orang, peduli kepada orang lain. Maka kemudian penjelasannya saya bawa kepada Roma 15. Yang kuat hendaknya lah menanggung yang lemah. Ini bukan hanya berbicara soal materi, tapi juga soal-soal yang lain. Kalau ada orang yang lemah imannya, kita hiburkan dia. Oh enggak apa-apa, ya tenang sajalah, pasti Tuhan akan menolong. Jangan kemudian kita ada orang lemah iman, oh pancetai, enggak maju-maju. Malah enggak boleh. Tapi kita harus meneguhkan, membangunnya. Itu membuktikan bahwa saya dan saudara ini seorang yang tetap dibenarkan Tuhan. Karena saya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Apa yang saya berikan pada orang lain, termasuk keuangan, itu tidak akan membuat saya miskin. Tapi justru karena saya menempatkan diri sebagai orang yang memberi, lebih berkat memberi daripada menerima, maka Tuhan akan memberikan kepercayaan kepada saya dan saudara lebih besar lagi. Ya, jadi berpegang teguh pada pengharapan. Dengan membuktikan bahwa saya penuh setiap hari. Jangan merasa lebih rohani, lebih mampu, lebih bisa. Yang penting yang dimaksud, yang kuat menanggung yang lemah adalah ketika ada seseorang membutuhkan pertolongan dalam bentuk apapun juga, kita bisa lakukan. Kalaupun pada saat itu, katakanlah kalau bicara materi, saya sedang ada dalam pergumulan soal-soal materi. Tapi ketika saja ada orang sedang mengalami persoalan, saya timbul belas kasihan. Saat itu saya disebut yang kuat, sedang menanggung yang lemah. Tuhan berkenan. Berikan tepuk tangan begitu. Itu ringkesnya. Lengkapnya miliki rekamannya. Sekarang yang ke-9. Mazmur 37 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40. Mengapa ini saya didorong Tuhan kuat untuk lebih menjelaskan Mazmur 37 ini?
Yang pertama jelas ini adalah firman Allah. Inilah kehendak Allah, inilah rencana Allah. Inilah yang Allah sedang tunggu atau nantikan. Karena saya mendapatkan satu penguatan bahwa Allah sepertinya tidak sabar lagi untuk bersegera memulihkan keadaan saudara dan saya. Memulihkan keadaan setiap orang yang mengaku percaya kepadanya. Tuhan sepertinya gak sabar untuk memberkati saudara. Mari berikan tepuk tangan, haleluya. Namun bukan berarti Tuhan itu suka main pintu belakang atau main sogok, main apa, tidak. Tetap Tuhan mengharapkan segera penuhi persyaratannya. Amin. Tuhan tidak akan mengatakan, ya enggak apa-apa lah, aku percaya kepada kamu. Soal persyaratan administrasi, fotokopi KTP, sertifikat ini belum, enggak apa-apa lah. Ini dulu, saya enggak apa-apa, aku percaya kok pada kamu. Nah. Tuhan tetap ingatkan, ayo cepat. Persyaratannya penuhi. Aku tidak sabar memberkati kamu. Mari yang percaya berikan tepuk tangan. Alasan yang ketiga adalah karena Tuhan tahu bahwa saya memperoleh pemulihan, memperoleh penguatan, peneguhan, dan saya sungguh-sungguh sangat diberkati dalam perjalanan pertobatan saya sampai dengan hari ini melalui Mazmur 37 ini. Sekali lagi saya teguhkan bahwa saya tidak akan pernah menyampaikan khotbah yang belum pernah saya alami. Ini luar biasa. Luar biasa. Maka saya katakan pada saudara, Tuhan saat ini sedang menunggu saudara. Firman Tuhan Yesaya 30:18 mengatakan, Tuhan menanti-nantikan saatnya untuk bangkit, untuk menyayangi kamu. Kalau sudah bicara kamu, itu bicara pribadi lepas pribadi. Bukan hanya sekedar bangsa ini, tidak. Tapi kalau sudah bicara kamu, itu one by one. Siapa yang mau diberkati? Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita baca 37-40 firman Tuhan. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama. Dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Sekali lagi katakan amin dan berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Saudara, sekali lagi inilah seri yang ke-9 yang saya ingin sharingkan, saya bagikan kepada saudara sekalian. Saya benar-benar simak baik-baik. Sedapatnya milikilah rekaman pertama sampai yang ke-9 ini. Ambil pelajarannya dengan baik-baik. Sungguh-sungguh saudara akan bukan saja melihat, saudara akan mulai merasakan bagaimana Tuhan ketika saja saudara menangkap pengertiannya dan kemudian mulai membuat komitmen, ya Tuhan, aku mengerti akan firman-Mu. Aku bisa merasakan betapa Engkau sangat merindukan untuk bersegera memulihkan keadaanku, untuk memberkatiku. Maka aku akan penuhi Tuhan kehidupan yang benar di hadapan-Mu. Aku akan kejar hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Amin. Ketika saja saudara sudah berani memproklamirkan niat saudara di hadapan Tuhan, saya percaya malaikat surgawi sudah sibuk dan akan turun, akan menolong saudara. Ketika saja saudara tidak mampu melakukannya, mampu mengucapkannya, engkau akan dibuat mampu untuk melakukannya. Berikan tepuk tangan, haleluya. Maka sekarang kita arahkan kepada firman 37-40, bagaimana sesungguhnya keberadaan kita disebut orang benar. Perhatikan sekarang. Yang disebut orang benar itu bukan seperti saya sekarang sedang memandang kepada istri saya. Oh, kalau dari depan ini memang bujuku, tapi dari belakang belum tentu, belum tahu.
kebenaran itu dipandang dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, dari mana-mana. Bahkan kalau saya ini berbicara tentang orang, ya, saya nggak lihat orangnya, tapi saya dengar dehem-dehemnya, saya dengar baunya, saya tahu itu bojoku. Dengar, ya memang sengaja aku ngomong dengar bau. Berarti saudara nyimak. Tepuk tangan dulu bagi Tuhan Yesus. Maka Mazmur 37 ini sedang mengajarkan kepada kita dari berbagai aspek. Baik dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Bahkan pada saat jatuh pun istilahnya, kita tetap ada dalam posisi benar. Pada saat kita jatuh pun, kita tidak akan tergeletak. Nggak akan mudah kemudian orang benar itu saudara, kalau sedang menghadapi tantangan yang berat, bukan berarti kemudian tetap tertawa, tidak. Ya dia paling ya begitu. Tapi tidak akan mudah kemudian putus asa, lalu berhenti pelayanan, nggak datang lagi ibadah, ya dan lain sebagainya, undur. Ini ada beberapa di antara kita seperti itu. Ya karena saya diingatkan beberapa orang di antaranya, mana ini. Ketika didatangi, ternyata ada masalah Pak, saya sedang ada masalah Pak. Kalau orang benar, kalaupun saudara sedang menghadapi badai kehidupan, saudara akan tetap tegak berdiri. Amin. Karena saudara dan saya percaya sebagai orang benar, janji Allah tidak akan pernah luput, tidak akan pernah gagal. Karena Tuhan sudah berjanji, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa. Segala sesuatu Tuhan membuat indah pada waktunya. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan kita Yesus. Ini yang mesti kita pahami. Jadi benar bukan hanya karena saya sudah mengaku percaya kepada Tuhan. Benar bukan saja karena saya sudah mengaku dosa. Benar bukan karena saya sudah rajin melayani. No. Bisa saya berani katakan belum tentu. Tapi kalau selengkapnya dikliteri, dari mana saja, ini benar. Ini kebenaran. Ya, bahkan istri saya ini, Bu Sudi ini, ya istri saya ya. Dia menemukan satu ilmu atau satu dari rahang bisa ketahuan iki wong Dura, iki wong Jawa, iki wong Batak, iki wong NTT ini. Sehingga dia seringkali diundang ke kepolisian di mana-mana, di UI, di Jepang kemarin itu 4 bulan, itu untuk memberikan sharing ilmunya, ya, bahwa melalui ilmunya itu bisa diketahui, sehingga kalau ada orang mati tidak dikenal, dibongkar lagi bisa diketahui, oh ini wong Sawan Jajar ini. Ya, lah saudara ini salah satu kebenaran, ya seperti itu. Betapa Tuhan itu maha benar dan menghendaki saudara dan saya di hadapannya sempurna. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Dimulai dari seri yang pertama, orang yang benar, orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara tidak akan mudah terpancing oleh tipu daya orang, oleh karena orang yang berbuat curang. Tenang saja, biarkan aja, lakonnya menang keri. Amin. Karena orang-orang fasik itu sama dengan bunga rumput, pagi mekar, sore hari sudah akan layu. Tenang saja. Itu seri pertama. Dan seterusnya. Ya, maka sekarang kita sampai pada sebagian yang ke-9. Bahwa ternyata disebutkan orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ketika Tuhan mendapati saudara dan saya berhati jujur, berhati tulus, berhati suka damai. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, ini kita perlu uji. Karena saya akan katakan kepada saudara bahwa hidup benar itu adalah hidup yang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan sedang menghendaki saudara dan saya untuk mengejar apa-apa yang berkenan di hadapan Allah. Ya, apa-apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan saya tadi katakan kita sudah banyak belajar itu. Tapi biarlah di mata pandangan Tuhan,
Baik pada saat kita tidur, pada saat kita bekerja, pada saat kita dalam perjalanan, pada saat di mana-mana saja, Tuhan tetap berkata tentang kita bahwa saudara dan saya adalah orang yang berkenan kepadanya. Kembali berikan tepuk tangan. Haleluya. Jadi maksudnya orang benar itu bukan hanya saja ketika sudah datang ke gereja. Di luar gereja, di tempat kerja, di rumah juga, Tuhan tetap katakan kamu orang benar berkenan. Amin. Nah, ketika sekarang ini Tuhan menghendaki dari mana sisi, dimanapun kita ada, kapanpun kita ada, maka sampailah kita kepada sesuatu yang luar biasa. Yang kemarin itu sepertinya lebih banyak hal-hal yang bisa kita buktikan melalui perbuatan, sikap laku. Sampai saya katakan, kekristenan itu kehidupan, kekristenan itu adalah perubahan sikap laku. Amin. Itu benar. Tapi sekarang kita diarahkan untuk sesuatu yang ada di dalam hati kita. Ya, maka perhatikanlah orang-orang yang tulus dan lihatlah kepada orang-orang yang jujur. Itu terjadi dimulai dari hati yang tulus, dari hati yang jujur, yang kemudian nampak dalam perbuatan. Sehingga Tuhan menghendaki supaya kehidupan saudara dan saya yang punya hati jujur, yang punya hati tulus dan suka damai, nampak dalam perbuatan dan sikap laku kita. Maka Tuhan juga menghendaki supaya dunia juga melihat kita. Karena sekarang saja Tuhan sedang mengajarkan kepada saudara dan saya, perhatikan ya orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Artinya Tuhan itu mau memakai saudara dan saya pun untuk menjadi saksi, untuk menjadi bukti bahwa saudara dan saya punya cara hidup yang berbeda. Orang sekarang mengatakan katanya, wah sekarang jujur, hancur. Ya biarkan mereka berkata begitu. Tapi kita tetap berpegang teguh pada resep kehidupan dari Tuhan Yesus. Amin. Bahwa Tuhan menghendaki apapun yang terjadi, saudara dan saya tetap jujur, tetap tulus. Maka beberapa ayat akan membantu saudara dan saya untuk kita bisa memahami tentang apa itu artinya ketulusan. Ya, 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. 1 Raja-Raja pasal yang ke-9. Dan memang yang diambil contoh oleh Tuhan sendiri itu Daud. Karena kita membahas di Mazmur 37 itu pun Daud. Sampai-sampai ketika Allah berfirman kepada anaknya Salomo, ya Tuhan itu berfirman supaya contohlah bapakmu gitu. Ya, kita baca ya ayat 1 sampai 5 ya, tidak supaya lengkap saja. Tadi 45 tapi 1 sampai 5. Ketika Salomo selesai mendirikan rumah Tuhan dan istana raja dan membuat segala yang diinginkannya, maka Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya seperti ia sudah menampakkan diri kepadanya di Gibeon. Firman Tuhan kepadanya, telah kudengar doa dan permohonanmu yang kau sampaikan ke hadapanku. Aku telah menguduskan rumah yang kau dirikan ini untuk membuat namaku tinggal di situ sampai selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu dengan tulus hati dan dengan benar dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud ayahmu dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Semua berkata amin. Coba perhatikan, saya akan perjelas mengenai pembacaan firman Tuhan ini, bahwa Tuhan memberikan satu peneguhan, pengajaran kepada Salomo,
Bahwa untuk supaya benar di hadapan Tuhan, untuk berkenan di hadapan Tuhan, itu bukan sesuatu yang sukar. Itu bukan nun jauh di sana, di awang-awang. Bukan sesuatu yang realistis. Karena diingatkannya, hiduplah seperti ayahmu, Daud. Jadi untuk hidup tulus, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, itu bukan sesuatu yang sukar. Maka firman Tuhan atau firman Allah yang datang kepada Salomo pada saat itu, untuk supaya Salomo tetap kokoh sebagai raja atas Israel. Dan Tuhan akan mengokohkannya, Tuhan akan menopangnya, Tuhan akan melindunginya. Ada syarat yang harus dipenuhi oleh Salomo, yaitu hidup dengan tulus hati. Seperti apa sih tulus hati itu? Pertama, dari ayat ini saudara dan saya sudah disegarkan, oh ternyata bukan sesuatu yang sukar, bukan sesuatu yang aneh, bukan sesuatu yang mustahil. Karena contohnya adalah ayahnya, Daud. Ya, jadi gak ada alasan untuk kamu tidak bisa melakukan. Kira-kira begitu. Yang kedua, bahwa yang dimaksud tulus itu ada kaitannya erat dengan Tuhan, ada kaitannya erat dengan firman Allah. Saya baca ulang ayat itu, yaitu mulai ayat yang keempat, mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu. Tuntutannya nggak tinggi, tuntutannya nggak aneh-aneh, ya. Dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu. Dan jika engkau tetap mengikuti dengan segala ketetapan dan peraturanku, ada kaitannya dengan firman Allah. Bahwa Tuhan menghendaki agar Salomo hidup dengan tulus hati. Pertama tentu dimulai dari percayanya kepada Allah dengan tulus hati. Ini ada pengaruh kepada kualitas iman. Kalau percaya nggak percaya, percaya nggak percaya, sok percaya, sok nggak percaya, sukacita, susah lebih banyak. Seperti mobil yang suka mogok, dipakai seminggu, 3 minggu masuk bengkel. Ya, kok imannya gitu ya? Jadi cintanya kepada Tuhan terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Kalau berkatnya melimpah, oh Tuhanku ajaib loh, luar biasa. Wah, jempolnya 4 keluar semua. Haleluya. Begitu ada persoalan, Tuhan itu loh nganggur bekno. Mulai ngomel. Aku nih, saya sudah begini, saya sudah begini. Mengapa Tuhan kok izin? Bukankah Tuhan itu kasih? Mestinya dia kan tahu kalau saya akan menghadapi kecelakaan, kan dia bisa menghindarkannya. Tuhan ini gimana sih? Tidur bekne. Tapi kalau kita ini percayanya tulus, tidak ada hambatan, tidak ada selubung, tidak ada sesuatu yang menghalangi sedikit pun, situasi kondisi seperti apapun juga, saudara dan saya tetap percaya bahwa apa yang direncanakan Allah, kalaupun hari ini, saat ini kita sedang mengalami penderitaan, kita tetap percaya bahwa segala sesuatu dari Allah itu baik adanya. Berikan tepuk tangan. Dimulai dari percaya yang tulus. Sekali lagi itu akan memberikan pengaruh yang sangat kuat kepada kualitas iman kita. Maka kemudian saudara pun tetap datang beribadah, tetap rindu percaya hanya firman Allah yang akan sanggup menyelesaikan persoalanku. Sehingga saudara datang dalam ibadah menyendengkan telinga dengan sungguh-sungguh, tidak ada pikiran-pikiran yang lain, dengan tulus menerima apa saja pengajaran Tuhan, termasuk kalau firman Tuhan dikatakan mengajar, menegur, menyatakan kesalahan. Kalaupun sampai firman itu menohok kita, membuat kita ditelanjangi dari segala dosa yang sedang kita perbuat, kalau kita tulus, kita akan tetap berkata amin, puji Tuhan, haleluya. Jangan kemudian firman diberitakan jebret. Wong iku lho kok menelanjangi saya. Sopo ya yang membongkar rahasia kehidupanku? Iku ini iso Pak Haryanto ini yang buka rahasia. Nyegat di depan sana. Pak ngasih tahu Pak Sudi. Ngasih tahu apa?
Nah itu tadi kok ngerasani aku terus ya? Khotbah sak gitu panjangi ngerasani aku terus. Ini bukan seorang yang percaya dengan tulus. Kalau tulus, dipuji iya, dimarahi iya. Amin. Ditegur iya. Itu kalau tulus. Ya. Tapi kalau enggak tulus, gampang marah karena dibalik bukan tulus, sulut. Jadi kayak api disulut api, langsung. Atau biasanya orang itu baik loh Mbak Eke. Gitu. Kok sekarang begitu ya? Gitu. Ya. Kok sekarang begitu? Oh, curiga. Ya. Ini enggak tulus. Kalau suami mengasihi istri tulus, istri mengasihi suami tulus, apapun yang sedang terjadi, tetap I love you. Berikan tepuk tangan. Mungkin yang di belakang nggak dengar. Saudara setuju? Kalau setuju yang belakang tepuk tangan panjang bagi Tuhan. Haleluya. Ya, itu tanda-tandanya. Maka ketika Tuhan itu menerima doanya si Salomo ini, dan Tuhan itu, ya aku sudah dengar itu, oke, aku sudah dengar, dan aku sudah menguduskan tempat, karena apa? Itu kan niatnya, hatinya Daud itu, cuma pelaksananya kan si Salomo. Ya, segala sesuatu yang diinginkan, baik itu caranya ini, petanya, lokasinya begini, tata ruangnya begini, semua itu Daud. Ya, pelaksananya saja itu. Nah, aku sudah dengar, aku sudah menguduskan kau. Nah, mengenai kamu, ya, perhatikan hidup ayahmu itu. Ini kan suatu tuntutan yang tidak berlebihan. Karena apa? Sudah ada, dan itu juga yang melakukan bukan orang lain, bukan tetangga jauh. Coba kamu cari ke Lamongan sana. Di sana ada desa yang namanya Benjeng. Di sana nanti kamu akan ketemu dengan Daud namanya. Tirun hidupnya dia. Cek adoy nang Benjeng. Ya, ini ndak yang diambil contoh adalah ayahnya sendiri yang serumah dengan Salomo. Artinya saya mengatakan pada saudara, untuk soal tulus bukan sesuatu yang sukar, tetapi Tuhan mau semua kita tulus di hadapan Tuhan. Berikan tepuk tangan. Enggak ada rekayasa, enggak ada pamrih, enggak ada udang dibalik rempeyek. Udang dibalik nggak ada. Apa ada tulus? Ya. Apa saja. Soal situasi dan kondisi berubah-ubah itu adalah iklim saja. Kalau di sana di barat itu iklimnya 4 musim, kalau di Indonesia cuma 2 musim. Ya. Nggak masalah, tidak mengurangi semangat kita ibadah, semangat kita melayani, apapun yang terjadi. Ini tulus. Jadi percayanya itu apa adanya, dan tidak ada sesuatu kekuatan apapun yang akan mampu memisahkan kasih Allah Yesus Kristus kepada kita atau kita kepada Dia. Apapun yang terjadi, saudara dan saya tetap mengasihi Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Kita coba bandingkan dengan apa yang ada di 1 Tawarikh 29. 1 Tawarikh 29. Ya. Sebab orang yang tulus dan jujur dan yang suka damai, itulah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan melindungi, Tuhan akan memberkatinya. Ya. Demikian juga dalam 1 Tawarikh 29 ini, saya baca agak cepat di ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Sumbangan untuk pembangunan bait suci. Berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaah itu, Salomo anakku yang satu-satunya dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukanlah untuk manusia bait itu, melainkan untuk Tuhan Allah. Dengan segenap kemampuan aku telah mengadakan persediaan untuk rumah Allahku, yakni emas untuk barang-barang emas, perak untuk barang-barang perak, tembaga untuk barang-barang tembaga, besi untuk barang-barang besi, dan kayu untuk barang-barang kayu, batu permata
Shoham dan permata tatahan, batu hitam dan batu permata yang berwarna-warna, dan segala macam batu mahal-mahal dan yang sangat banyak. Walam. Lagi pula, oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir dan 7.000 talenta emas murni untuk menyalut dinding ruangan, yakni emas, untuk barang-barang emas dan perak untuk barang-barang perak, dan untuk segala yang dikerjakan oleh tukang-tukang. Maka siapakah pada hari ini yang rela memberikan persembahan kepada Tuhan? Rela itu dalam pengertian hampir sama, yaitu yang tulus. Lalu para kepala puak dan para kepala suku Israel dan kepala pasukan 1.000 dan pasukan 100 dan para pemimpin pekerjaan untuk raja menyatakan kerelaannya. Mereka menyerahkan untuk ibadah rumah Allah 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, dan 18.000 talenta tembaga, dan serta 100.000 talenta besi. Siapa yang mempunyai batu permata menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, dan juga Raja Daud sangat bersukacita. Tepuk tangan panjang kita bagi Tuhan Yesus. Jadi yang namanya tulus bukan saja soal iman, bukan hanya soal percaya, bukan saja kemudian dibarengi dengan datangnya ibadah kita, mendengarkan firman Tuhan dengan tulus hati. Segala sesuatu yang sifatnya rohani, kita pun lakukan semua itu dengan tulus. Tapi di sisi yang lain, ketika kita ini akan ikut ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, dalam misi Lumbung 1000, diakonia, kesehatan dan lain sebagainya, misbah keluarga, bedah rumah, itu semuanya kita lakukan dengan tulus hati. Karena saya mau katakan kepada saudara, kalau itu didalami, maka persembahan-persembahan yang dilakukan dengan terpaksa itu tidak akan pernah mendatangkan berkat. Rasul Paulus pernah mengajarkan itu kepada jemaat Korintus. Hendaklah kamu memberinya bukan dengan paksa, tapi dengan sukacita. Saya sangat menghargai akan keterlibatan jemaat untuk pelunasan dari tanah yang luasan pertama 2.700, di mana kemudian kita sepertinya dipaksa untuk, dan sudah mulai dilakukan installment atau pembayaran untuk yang 6.000 meter. Nah, saya sangat menghargai karena saya tahu persis, saya bisa merasakan bahwa itu selesai dengan tepat waktu pembayaran termin yang pertama, dan saya percaya untuk yang 6.000 ini pun nggak ada masalah karena kita semua mengasihi Tuhan. Berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Jadi jangan sampai ada paksa. Makanya saya tidak terlalu sering berkata-kata tentang persembahan. Karena aku mau, secara pribadi aku mau, supaya tidak ada seorang jemaat pun yang ketika mengeluarkan uangnya dalam persembahan diakonia, misi apapun juga, itu dengan terpaksa. Aku tidak mau. Tapi lakukanlah persembahan, katakanlah persepuluhan, itu pun dengan tulus hati. Saya termasuk hamba Tuhan yang takut, boleh saya katakan takut, karena jarang sekali dalam 24 tahun pengembalaan ataupun menjadi pengkhotbah ini untuk mengkhotbahkan tentang persepuluhan. Ya, karena apa? Saya berdoa terus, Tuhan, kalau ini yang kau kehendaki, yang kau jamah sendiri. Supaya apa? Apa seberapa saja yang kau persembahkan buat Tuhan, itu bagi Tuhan itu harum. Amin. Berkenan di hadapannya. Dan saya mau supaya akan kembali pada saudara, mendatangkan berkat. Bukan hanya untuk saudara, bagi anak cucu saudara. Tepuk tangan panjang bagi Tuhan.
Ini yang mesti, kalau tulus, memang cinta kita tulus, kita masih terlibat, mesti terlibat, tidak mungkin tidak terlibat. Apa itu? Ini, melo aku, melo. Karena apa? Tulus memang mengasihi Tuhan, tulus memang mengasihi sesama. Nggak pakai dikompori. Ya, tapi ada kesadaran yang penuh, ada ketulusan, ada kerelaan. Pada saat saya diberikan tugas, ya ini hanya tugas saja, tahun 93, bangun sebuah bait Allah. Ya, dan pada waktu itu saya tidak meminta persembahan. Ya, sebagian besar dari saudara itu terlibat. Tapi saya waktu itu, minggu ini butuh bata, minggu ini butuh pasir, minggu ini butuh keramik, minggu ini butuh lampu, kabel listrik. Wah, berbondong-bondong ya. Mereka itu datang dan akhirnya selesai juga. Ya, sekalipun saya tidak boleh masuk. Tidak masalah. Tidak masalah. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Aku dengan tulus membangun itu, aku dengan tulus menyerahkan itu semuanya. Padahal pada waktu itu jemaat demo di hotel bekas RRI itu Geraha Cakra. Wah, rame-rame. Saya masih ingat namanya yang mimpin demo itu. Saya siang-siang digedor. Pak, saya tidak rela. Pokoknya bendera di sana, panjinya turunkan, naikkan panji kita sendiri. Maksudku ki yang ngono. Tapi karena Tuhan sudah bicara, tinggalkan tempat itu dan jangan membawa selembar kertas pun. Saya manut Tuhan. Saya mengasihi tempat itu, saya bangga tempat itu. Tapi saya lebih bangga dan lebih mengasihi Tuhan Yesus. Saya ingin katakan kepada saudara, itu semua saya lakukan dengan tulus. Tidak ada pamrih. Dan saya tidak meminta supaya, ya sudahlah, aku serahkan tempat itu, aku tidak pakai, tidak apa-apa, tapi tolong dong berikan aku sertifikat. Grammy Award. Kalau sudah minta pujian maksud saya, apa yang kita lakukan itu berarti tidak tulus. Yang mengerti saja tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Jujur kita bongkar di 1 Samuel pasal yang ke-29. Jujur 1 Samuel 29. Jujur. Ringkasnya saya akan baca saja pada bagian-bagian yang penting di sini, yaitu ini cerita atau kisah ya. Atau saya baca 4 sampai 7 saja, 4 sampai 7. Ini keberadaan Daud di tengah-tengah musuh sebenarnya, yaitu bangsa atau Raja Filistin. Tapi karena dia ini orang yang jujur, maka dia dilindungi Tuhan. Nggak dia deledel, ya, tapi dilindungi. Ya, saya baca ayat 4 sampai 7. Tetapi para panglima orang Filistin itu menjadi marah kepadanya serta berkata kepadanya, suruhlah orang itu pulang supaya ia kembali ke tempat yang kau tunjukkan kepadanya, dan janganlah ia pergi berperang bersama-sama dengan kita, supaya jangan ia menjadi lawan kita dalam peperangan. Sebab dengan apakah orang ini dapat menyukakan hati tuannya, kecuali dengan memberi kepala-kepala orang-orang ini? Bukankah dia ini Daud yang dinyanyikan orang secara berbalas-balasan sambil menari-nari demikian? Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu Akis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur dan aku memandang baik. Jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara, sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan jangan lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Amin. Jujur, sampai-sampai kejujuran itu mendapat penilaian penghargaan di pihak musuh.
Dan Tuhan berjanji dalam Mazmur 37 ayat 37 sampai ke 40 tadi dikatakan, kalau kedapatan kita ini jujur, maka kita ini akan dilindungi, akan diluputkan. Yang mengerti katakan amin. Sampai-sampai ketika itu pun Daud ada di antara bangsa Filistin yang adalah musuh bangsa Israel. Pada saat itu sang raja Saul sedang berperang habis-habisan dengan Filistin. Dilindungi, diakui kejujurannya. Amin. Kejujuran ini sebenarnya juga bukan saja berbicara tentang jujur terhadap uang, jujur terhadap apa, tapi lebih berbicara kepada integritas kita. Seringkali kalau manajemen seringkali mengajarkan pada karyawannya, hendaklah kamu juga memiliki, ikut memiliki itu sense of belonging. Ya, jadi kalau dipercaya ini, diberi kendaraan, apa itu namanya, kongsen atau diberi kendaraan dinas, ya dipeliharalah dengan baik. Ya, seperti milikmu sendiri. Jujur, lebih kepada integritas. Karena apa? Kalaupun dia dipercaya dalam soal keuangan, ya kalau itu dianggapnya sebagai uangnya sendiri, dia tidak akan pernah merugikan, atau perusahaan itu adalah miliknya juga, dia tidak akan berani nyentuh untuk kepentingan-kepentingan diri. Jujur, benar-benar jujur, bisa memelihara. Seorang yang jujur itu berarti terpelihara predikat kebenaran yang ada pada dirinya. Sampai kapanpun dia tetap jujur dan jujur apa adanya. Memiliki integritas yang penuh terhadap Tuhan dan terhadap manusia. Di mana saudara bekerja, jujur. Indonesia sekarang ini banyak orang pintar, tapi cari orang jujur itu seperti mencari jarum di antara jerami. Susahnya setengah mati. Ya, dan saya ini senang dengan orang yang jujur. Ya, bukan dengan orang yang pintar. Ya, jujur artinya juga jujur terhadap dirinya, jujur terhadap sesama, jujur di hadapan Tuhan. Kalau saya nggak bisa, saya ngomong nggak bisa. Tapi kalau saya nggak bisa, Pak, tapi saya mau, tolong ajaran, Pak. Ini jujur. Saya bisa, Pak, kalau Bapak memberikan guidance pada saya, Bapak mensupport saya bisa. Ya, karena ini pengalaman baru bagi saya, Pak. Ya, ini jujur. Tapi kemudian, wah, kamu, Bapak ini belum tahu toh. Siapa saya? Lu terlambat Bapak ini. Ngasih kerjaan sama saya begini. Ini sipil, Pak. Padahal gak dilakoni. Ngerti Pak, ngerti. Iya Pak. Bisa ya, bisa Pak, bisa. Beres Pak. Bapak tenang-tenang aja. Sebulan kemudian ditanya, gimana kan? Belum. Itu jelas nggak jujur pada dirinya, nggak jujur juga sama orang lain. Ya, kita perlu jujur siapa kita. Kita tidak pernah menjadi orang yang jujur, tidak pernah mengakui bahwa dirinya lebih baik dari orang lain. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan di hadapan Tuhan. Kalau saudara adalah orang yang jujur, ini dalam hubungan kita dalam kehidupan kekristenan, kehidupan di hadapan Tuhan, maka kalau saudara memang adalah orang jujur, saudara tidak akan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Amin. Maka ada ayat firman Tuhan, apa namanya? Di mata seberang selumbar di mata orang, tahu balok di mata dewek. Nggak keto. Karena nggak jujur. Orang yang nggak jujur itu udah biasa orientasinya pada kepentingan pribadi. Menganggap orang lain tidak perlu. Ya, makan prasmanan, kesempatan makan. Dia nggak peduli orang kelima, keempat, keenam, tujuh, nggak ketuman, nggak peduli. Ya, sudah ngambil penuh ya di piringnya, ya sudah ke jalan ini. Terus ditaruh dulu. Ya, gayanya seperti mau ngambil minuman, itu enggak tahunya dari kantongnya keluar kresek. Tapi yang pasti itu bukan saudara. Bukan.
Karena memang saya nggak pernah melihat saudara seperti itu. Ya, semua saudara adalah orang-orang yang jujur. Mari berikan tepuk tangan. Haleluya. Orang yang jujur itu orang yang tidak takut dinilai. Halo. Orang jujur itu adalah orang yang bebas bersaksi. Opo anane. Enggak ada sedikit pun yang disembunyikan. Apa? Anak wong iku menang, engko ae mana? Ya, sudah jujur apa adanya. Karena memang dia itu terbuka. Tidak takut dinilai. Kalau orang sudah takut dinilai, pada saat orang-orang tertentu dia berusaha baik sampai kelewatan baik. Tapi kemudian bukan di depan orang itu, maka dia sak kepenae sendiri. Yang mengerti katakan amin. Tepuk tangan lagi bagi Tuhan Yesus. Maka nilai-nilai inilah yang diajarkan Alkitab kepada saudara dan saya. Yang bukan hanya kalau sudah ngomong jujur itu bukan hanya sekedar hubungannya dengan uang. Bahkan Alkitab sendiri mengatakan bahwa uang itu adalah mamon yang tidak jujur. Ya. Jadi tidak usah begitu, jangan kemudian ukurannya karena hanya karena uang. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, sebagian akhir tadi adalah kalau saja kita ini orang yang takut dinilai, apalagi kalau sudah nggak dipuji dan kita marah, kita dianggap remeh, kita jadi marah, itu berarti kita nggak jujur. Apalagi kalau kenyataannya kita memang seperti itu. Ketika orang lain mengangkat masalah kita atau tabiat kita, kita marah. Itu berarti kita nggak jujur. Tapi lebih baik kita, iya ya, kamu loh kok tahu saja loh kalau aku punya sifat kayak gitu. Jujur, orang yang mau mengakui cepat apa yang tidak baik pada dirinya, bersegeralah Roh Kudus akan membenahi kita. Berikan tepuk tangan, haleluya. Terakhir, suka damai. Suka damai itu punya masa depan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Firman ini bukan saja ditulis begitu saja, tapi mempunyai pengertian. Ketika orang suka damai, itu berarti dia ada pada alur, pada jalan kekudusan. Karena dia tidak mau membawa kesalahan orang lain pada dirinya, dan dia juga tidak mau bersalah pada orang lain. Jadi suka damai, mau bersih sajalah gitu loh. Jadi orang yang suka damai, dia sedang berjalan pada jalan kekudusan. Ya, berusaha kejar itu. Jadi jangan sampai wong iku maneh. Gak ono wong liya maneh tak gereja. Bolak-balik kok wong iku. Sepet aku. Ya nek sepet beli visin. Ya. Supaya tidak sepet. Ya. Kalau minum tehnya sepet ya tambah no gula. Ya, janganlah ya. Eman, karena apa? Perjalanan yang luar biasa. Istilahnya 90% saudara sudah bagus. Tinggal 10% saja hanya karena tidak suka damai. Ya. Tidak suka damai. Ya, ukurannya itu di sini. Ya, ukurannya ada di sini. Kalau kita ini memang bebas ya, orang sedang mengejar, tidak ada kepahitan, tidak ada sesuatu yang ganjel di dalam hati kita. Aduh, luar biasa. Itu yang namanya kebahagiaan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan saudara bagi Tuhan. Ya, berusahalah. Tekanan firman-Nya mengatakan berusahalah. Itu tergantung saudara dan saya. Ya, jangan lagi Tuhan, berikanlah kepadaku damai. Haleluya. Padahal Tuhan itu sampai naik ke atas kayu salib untuk memperdamaikan kita. Itu Efesus pasal 2 ya. Memperdamaikan kita. Dua pihak diperdamaikan. Ya, dia naik di atas kayu. Kok masih minta doa? Tuhan, berilah aku damai. Duh, sudah. Sudah. Tinggal kita mengejar, berusaha mendapatkan itu. Yang setuju tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus.
Dan terakhir Yakobus pasal 3, ini sangat penting puncaknya. Ayat 18. Ya. Yakobus 3:18. Sangat penting. Kita baca bersama-sama ini. Yakobus 3 ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kalau saja kita ini masih rusuh, masih suka bertengkar, nggak ada upaya untuk berdamai, nggak mengejar perdamaian, mau seberapa banyak kebenaran yang ditaburkan, mau jangankan kebenaran yang ditaburkan, buah kebenarannya itu loh. Artinya nggak melok saudara itu nandur, nggak melok saudara memelihara tanaman itu, sampai buahnya pun saja, nggak usah ikut-ikut deh, nanam biar aku yang nanam, nanti kamu dapat buahnya. Sampai seperti itu maksudnya ayat ini. Bukan saja kebenaran yang diberikan, tapi buah kebenaran pun diberikan pada saudara. Nggak ada artinya kalau saudara tidak suka damai. Itu hanya diberikan buah kebenaran itu hanya bagi saudara yang mengadakan damai. Mangertos? Tepuk tangan kita bagi Tuhan. Saya kemarin mendapatkan buah kebenaran, yaitu buah naga dari Pak Heri. Bapak ini datangnya tepat waktu, Pak. Loh iya, tepat waktu apa? Saya tuh hari ini mau panen sulung buah naga saya. Mau, Pak? Saya enggak ngomong iya, saya enggak ngomong tidak. Tapi dalam hati, sekadek nari, Pak. Oh. Ternyata langsung dimasukkan sak kotak ke mobil. Nah itu terus keliling ngedampit. Terus sampai Bu Irma ini mengatakan, Pak lain kali bawa gandengan gitu. Karena mobil belakang penuh. Sampai ada jemaat yang mau ngasih, Pak bawa durian ya. Loh jangan aku mabuk kok, mabuk. Ya enggak gini aja, minggu aja kawanan. Karena yang dibawakan ya apa namanya? Apa itu tadi? Buah naga, pete. Coba. Manggis, lu coba. Waduh, luar biasa, ya. Dan begitu sampai itu, wah manggis sampai saya pesen sama Mbak ya. Ya, Bapak makan manggis, kulitnya jambok buang. Ya betul. Jadi saya akan coba proses sendiri untuk ya karena minuman jus manggis itu mahalnya luar biasa ya, dan itu untuk healthy, untuk kesehatan ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya bisa merasakan betapa kerinduan hati Tuhan untuk bersegera memberkati saudara. Amin. Maka tolong tayangkan kembali, kita baca terakhir, diulang kembali baca ya ayat 37 sampai 40 dari Mazmur 37. Ya, jadi sekali lagi kalau Yakobus tadi mengatakan dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai hanya bagi mereka yang mengadakan damai. Jadi kalau ada di antara kita masih suka bengkerengan, masih suka marah, nggak heran kita nggak pernah ada damai dan tidak pernah mendapatkan buah kebenaran. Kita baca sekarang, kita tutup. Mana? Ya, 1, 2, 3. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. 38. Tetapi pendurhaka akan dibinasakan bersama-sama dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Ya, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Ya, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Tepuk tangan panjang, haleluya. Terima kasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan khotbah Bapak Pendeta Dr. M. Sidi Dharma MTH. Sampai jumpa pada seri-seri khotbah berikutnya. Tuhan memberkati.